Padahal publik tahu yang mereka serang bukan sembarang orang, tapi presiden aktif yang punya hak hukum membela diri. Dan ketika serangan itu disulap jadi penelitian, publik cerdas tahu itu cuma topeng. Riset abal-abal itu cuma bungkus dari dendam politik dan obsesi menjatuhkan orang yang gak bisa mereka kalahkan lewat demokrasi. Sekarang giliran hukum bicara. Dan begitu Polda Metro Jaya naikkan status ke penyidikan, semua drama itu berubah jadi catatan hitam yang siap disidangkan. Bukan cuma satu pasal, 6 jerat hukum sekaligus. Pencemaran nama baik? Kena. Penghasutan? Kena. UU ITE. Tepat di dada. Ini bukan tuduhan kosong. Ini hasil gelar perkara, ada bukti, ada pelapor, dan ada sistem hukum yang sedang jalan. Dan kita semua tahu, yang sudah jalan di penyidikan gak bakal bisa dihentikan pakai retorika di Twitter atau konten di YouTube. Roy Suryo bisa apa sekarang? Mau lari kemana? Mau ngeles pakai gelar profesor? Gak bisa, karena rakyat sudah cerdas. Dan hukum lebih cerdas. Waktu dia main-main dengan opini, dia lupa satu hal. Publik bisa membedakan antara kritik dan kebencian yang dibungkus narasi akademik. Bang Rismon dulu teriak paling keras soal moral, transparansi, ijazah, dan segala omong kosong yang dibungkus penyelamatan bangsa. Sekarang moralnya di mana? Apa nggak malu bawa-bawa Tuhan dan rakyat, padahal motifnya cuma balas dendam politik? Dan Dr. Tifa, ini yang paling lucu. Seorang perempuan intelektual yang harusnya bisa jadi teladan, malah nyemplung jadi penyebar teori busuk. Risetnya kosong, narasinya penuh lubang, tapi berani bicara soal data. Kalian pikir publik sebodoh itu? Kalian kira bisa terus manggung di atas panggung kebohongan tanpa pernah ditarik turun? Ya enggak, Bung. Hari ini panggung itu roboh dan kalian ikut tertimpa. Mereka dulu sok-sokan jadi oposisi independen. Padahal kerjaannya cuma satu, menggoreng isu, menyulut kebencian, dan main sentimen. Sekarang waktu bayar tunai. Dan publik cukup senang melihatnya. Sekarang mereka mulai cari panggung belas kasihan. Main narasi lama, kami korban kriminalisasi. Ini bentuk pembungkaman demokrasi. Kami cuma menyampaikan pendapat. Bullshit. Jangan bawa-bawa demokrasi kalau kalian gak tahu batasnya. Demokrasi itu bukan karpet merah buat nginjak-nginjak reputasi orang tanpa bukti. Bukan celah buat menyerang presiden dengan tuduhan liar, lalu berlindung di balik kata rakyat berhak tahu. Coba kita tanya, mana hasil risetnya, mana jurnalnya, mana peer reviewnya, mana kredibilitasnya? Gak ada! Yang ada cuma video viral, statement bombastis dan feeling yang dibungkus seolah-olah fakta. Dan lucunya, mereka pikir publik gak bisa bedain mana kritik dan mana fitnah. Maaf, 2025 ini bukan 2001. Publik sekarang gak sebego itu. Yang paling bikin greget, mereka ini sok jadi pahlawan moral.